Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan Zoom pada malam hari ini. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah TIK Pembelajaran IPA, yaitu Ibu Firda Azahra SPD MSI. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang articulate storyline. Nah, kelompok 6 ini yang beranggotakan yang pertama ada Azihra Shalendra dengan NIM 2223151. Yang kedua ada Pemel Tasari dengan NIM 222311123. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Salsabila Ismail dengan NIM 222311144. Adapun bahan kajian pada materi ini yang pertama ada pengertian, kegunaan, sejarah, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada tutorial. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Pemil Tasari. Kepada Pemil Tasari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari articulate storyline. Next. Nah, di mana articulate storyline ini merupakan alat pengembangan multimedia yang memungkinkan pembuat konten untuk membuat materi pembelajaran secara interaktif dengan menggunakan fitur-fitur seperti timeline, movie, picture, dan juga karakter. Nah, di mana storyline ini juga memungkinkan pembuat konten untuk menggabungkan berbagai elemen dengan mudah. Next. Materi selanjutnya yaitu ada kegunaan dari articulate storyline ini. Di mana kegunaannya, next ya. Yang pertama itu sebagai pembuat materi pembelajaran, di mana storyline ini digunakan untuk membuat materi pembelajaran online yang menarik dan interaktif. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan, di mana bahan perusahaan menggunakan storyline untuk melatih karyawannya karena kemampuannya dalam menggabungkan berbagai jenis media. Dan yang ketiga itu pengembangan e-learning, di mana storyline ini membantu dalam pengembangan konten e-learning yang efektif dan juga menarik. Materi selanjutnya yaitu ada sejarah dari articulate storyline, yang mana sejarahnya yaitu diperkenalkan pada tahun 2012. Articulate storyline ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai alat pembuatan konten e-learning. Selanjutnya itu ada peningkatan fitur. Sejak itu, Articulate terus meningkatkan fitur-fitur dan kemampuan storyline. Mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pemil Tasari. Untuk materi selanjutnya, saya yang akan menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan articulate storyline. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama ada interaktivitas. Storyline memungkinkan pembuatan konten untuk membuat interaksi yang kompleks seperti simulasi, kuis, dan navigasi yang dinamis. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Antarmuka yang intuitif memudahkan pengguna untuk membuat materi pembelajaran. Yang ketiga, kompatibilitas, yaitu materi yang dibuat dengan storyline dapat diakses di berbagai perangkat dan platform. Yang keempat, yaitu ada integrasi baik dengan berbagai platform LMS, yaitu Learning Management System. Adapun kekurangan dari
articulate storyline. Yang pertama ada biaya lisensi. Articulate storyline adalah perangkat lunak berbayar sehingga memerlukan investasi. Nah, yang kedua, keterbatasan desain. Meskipun fleksibel, beberapa pembuatan konten mungkin merasa terbatas dalam desain. Yang ketiga, yaitu memerlukan waktu dan pengalaman untuk menguasai fitur-fitur yang tersedia. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Azihra. Kepada Azihra dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk tutorial yang pertama, yaitu yang pertama, yang terlebih dahulu yaitu download aplikasi Storyline. Lalu pas pembukanya itu, di sini ada tulisan new project untuk membuat project yang baru. Selanjutnya, eh, setelah menekan new project pasti akan tampil eh, tampilan seperti ini. Lalu tekan preview untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak ingin ditampilkan. Di sini kami menghilangkan di bagian menu dan caption. Lalu tekan until tab ini untuk membuka tampilan yang seperti ini. Selanjutnya untuk mengubah ukuran tampilan, tekan story size tutup dan dan masukkan di sini ukuran yang ingin Anda gunakan. Di sini kami menggunakan height-nya 800. Lalu untuk membuat slide, tekan until that scene yang ini dan tekan new slide. Selanjutnya yaitu untuk mengubah background, pilih bagian format background dan tekan picture or textile fill jika tidak ada background yang tersimpan di device kita. Selanjutnya, untuk mengubah nama di bagian slide, tekan bagian kanan paling bawah dan ubah nama menjadi nama yang ingin kita berikan. Seperti di sini kami mengubah nama slide yang pertama menjadi menu dan untuk menambah slide selanjutnya, tekan bagian yang seperti file ini dan tekan sebanyak yang kita mau slide-nya berapa buah. Selanjutnya, untuk membuat tulisan atau desainnya bisa pilih save pada menu insert atau pilih text box. Setelah itu, setelah stepnya kita pilih, tekan menu home untuk mengatur warna kotak teks dan teksnya. Selanjutnya, tekan new layer untuk membuat layer baru dan buat nama layer tersebut. Dan untuk membuat triggersnya, tekan bagian sejarah dan pilih triggers dan klik bagian sejarah dan untuk membuat pertanyaan, klik pada untitled scene, lalu klik menu dan klik new slide, lalu pilih bagian result. Selanjutnya, pilih jenis pertanyaan yang akan dibuat. Ada bagian benar atau salah, pilihan ganda, dan lain-lain. Selanjutnya, isi pertanyaan dan jawaban, serta klik option jawaban yang benar. Selanjutnya, untuk membuatkan slide pertanyaan yang selanjutnya, klik pada bagian 1.2 pertanyaan, lalu pilih bagian duplikat dan diduplikat sebanyak jumlah soal yang akan dibuat. Lalu untuk membuat hasil jawaban pertanyaan, klik pada 1.4 pertanyaan pada bagian bawah, lalu pilih menu result.
Dan selanjutnya pilih bagian result yang akan digunakan. Dan di sini akan keluar, lalu pilih passing score. Dan lalu tekan tampilan triggers yang akan digunakan lagi. Dan selanjutnya atur format triggers pada bagian pertanyaan. Dan klik preview untuk melihat hasil articular storyline yang telah dibuat dan pilih bagian entire project. Dan nanti misalnya kalau kita mau membuka bagian sejarah, diklik bagian sejarah ini, lalu akan keluar seperti ini materinya. Dan di bagian pertanyaan, jika kita memilih jawabannya, nanti akan keluar tulisan seperti ini. Misalnya kita buat di sini tulisan selamat Anda benar. Dan selanjutnya pada pertanyaan kedua juga, lalu pas di bagian akhir akan keluar hasil dari jawaban pertanyaan yang kita buat. Baik, untuk link tutorialnya ada di sini. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azihra. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.